Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam proses belajar virtual. Setelah beberapa pekan kalian melaksanakan evaluasi belajar, sekarang mari kita mulai di lembaran yang baru untuk memasuki bab baru, yaitu silakan buka bukunya nak, halaman 65 untuk teks cerpen ya. Cerpen itu seperti yang kalian tahu singkatan dari cerita pendek. Cerpen atau cerita pendek bisa juga disebut dengan prosa atau karangan fiksi. Cerpen ini adalah salah satu karya sastra. Jadi ini adalah kan karya sastra ada beberapa macam. Nah, cerpen ini adalah salah satunya. Jadi disebut sebagai sebuah karya sastra. Cerpen ini berguna atau berfungsi untuk menuangkan ide, mengungkapkan gagasan, pikiran tentang kehidupan atau tentang pengalaman sehari-hari. Jadi biasanya dalam sebuah cerpen itu menceritakan tentang kehidupan sehari-hari atau pengalaman dari seorang penulis. Mari sekarang kita simak untuk unsur-unsur pembangun dalam sebuah cerpen. Ibarat bangunan, sebuah bangunan harus ada pondasinya, harus ada tiang-tiangnya agar tidak roboh. Begitupun dengan unsur pembangun dalam cerpen, ada dua jenis, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Jadi tanpa unsur-unsur pembangun ini, sebuah cerpen tidak mungkin akan tercipta. Kira-kira dalam unsur intrinsik, yaitu unsur intrinsik itu adalah unsur-unsur yang ada, yang bisa kita temukan saat kita membaca cerpen ini, ada di dalam cerpennya ya. Jika disingkat, nah lihat tanda merah yang Ustazah tebalkan, itu ada telur, taro, taman, pandang. Jadi itu adalah singkatan agar kalian mudah untuk mengingat dari unsur intrinsik. Jadi unsur pembangun ada dua ya. Yang pertama adalah unsur intrinsik, terdiri dari tema, alur cerita, latar atau setting, tokoh, watak, amanat, dan sudut pandang. Jika disingkat bisa menjadi telur, taro, taman, pandang. Ya, kita bahas satu persatu. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema ini bisa kita artikan sebagai gagasan pokok ya. Jadi gagasan pokok atau gagasan dasar yang menopang sebuah karya sastra. Jadi tema itu adalah dasar pengembangan sebuah cerita. Diawali dari tema dulu. Tema bisa berkaitan dengan pendidikan atau berkaitan dengan sejarah, persahabatan atau keadilan, keluarga. Nah, jadi tema berangkat dari situ. Kemudian dari tema kita bisa tuangkan dalam bentuk sebuah cerpen, dikembangkan. Jadi pertama, jika ingin menulis sebuah cerpen adalah pikirkan dulu temanya apa. Oh, saya mau menulis cerpen dengan tema persahabatan. Berarti sudah ada tuh, sudah tertuju persahabatan. Jadi tentukan temanya dulu. Jadi tema adalah gagasan dasar. Gagasan dasar yang menopang sebuah cerpen itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu alur cerita. Alur adalah jalan cerita ya. Jalan cerita bisa maju, kalau maju itu berdasarkan urutan waktu ya, berurutan. Jadi tidak ngacak gitu, jadi berurutan. Sekarang ini, kemudian ini, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga alur cerita mundur. Jadi maksudnya yang tadi alur maju itu adalah berdasarkan urutan waktu, urutan kejadian gitu. Jadi tidak berurutan ya. Kemudian jika alur atau jalan cerita mundur berarti dia flashback. Bisa cerita tentang masa lalunya, cerita tentang kejadian yang kemarin atau kejadian beberapa puluh tahun lalu. Itu adalah alur mundur berarti ceritanya. Atau bisa juga ada alur cerita yang campuran dalam sebuah cerpen. Jadi saat cerita
sudah berdasarkan urutan waktu, kemudian di tengah-tengah dia mundur ke belakang menceritakan masa lalunya. Nah, itu disebut dengan alur cerita campuran. Jadi ada 3 ya, maju, mundur, dan campuran. Kemudian lanjut ada latar atau setting. Dibagi menjadi 3, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Dalam sebuah cerpen pasti ada latar tempat. Tempatnya ada beberapa, tidak mungkin hanya di satu tempat. Misalnya latar tempatnya di sebuah kota, di sebuah pedesaan, atau di kota apa namanya, seperti itu ya, atau di negara mana, itu latar tempat. Kemudian latar waktunya apa, tahun mungkin 20 tahun lalu, tahun 2000-an misalnya, atau latar waktunya sore hari, bisa juga ya. Jadi tergantung dari cerpennya. Dan yang terakhir ada latar suasana, apa sedang suasana senang, mencekam, suasana sedih, suasana semangat misalnya ya. Jadi itu adalah latar atau setting. Kemudian ada tokoh. Tokoh itu adalah pelaku atau orang yang terlibat di dalam sebuah cerpen. Biasanya itu disebutkan dengan namanya. Ada tokohnya, namanya Yusuf, namanya Muhammad, namanya Rudi misalnya. Kemudian wataknya diterangkan. Kita bisa, setelah kita baca cerpennya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa misalnya Rudi berwatak baik, sensitif. Kemudian Yusuf berwatak bijaksana, kemudian adil, kemudian dewasa. Nah, seperti itu ya. Jadi tokoh dan watak ini sangat berkaitan. Kemudian ada amanat. Amanat adalah pelajaran atau nilai moral yang dapat kita ambil dari sebuah cerpen. Hikmahnya ya, misalnya dalam sebuah cerpen menceritakan tentang perjuangan seorang ibu yang menghidupi anaknya meskipun dia banting tulang setiap hari bekerja gitu ya, entah jadi buruh cuci atau buruh setrika misalnya. Berarti apa nilai moral yang dapat kita ambil atau amanat? Berarti kita harus menghormati orang tua yang selalu berbuat yang terbaik untuk anaknya. Jangan lukai hati orang tua, seperti itu adalah amanat. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang ini adalah cara penulis memandang tokoh-tokoh cerita dengan menempatkan dirinya di posisi tertentu. Jika dalam sebuah cerpen kalian membaca ada sebuah tokoh namanya ditulis dengan aku, itu berarti seorang penulis cerpen menempatkan dirinya sebagai orang pertama, atau diganti dia berarti seorang penulis menempatkan dirinya sebagai orang ketiga. Atau bisa juga seorang penulis itu tidak menempatkan dirinya sebagai tokoh di cerita tersebut, tapi di luar cerita tersebut. Jadi dia sebagai narator, dia sebagai pembawa cerita, bisa juga ya. Jadi itu adalah sudut pandang, bisa sebagai orang pertama, orang ketiga, bisa juga penulisnya menempatkan dirinya tuh di luar cerita, yaitu dia berarti sebagai narator gitu. Mungkin kalau kalian membaca sebuah cerpen atau novel akan terlihat. Yang belum pernah baca ya tidak akan paham sepertinya ya, belum tahu. Jadi nanti mari kita analisis bersama-sama sebuah cerpen dan kita temukan unsur-unsur intrinsik apa yang ada di dalamnya. Selain unsur intrinsik di dalam sebuah cerpen, ada yang kedua juga yang membangun sebuah cerpen, tetapi dia tidak kita temukan di cerpennya, tapi di luar cerpennya saat menulis cerpen tersebut, yaitu unsur ekstrinsik ya. Dia tidak berada di dalam cerpennya tetapi di luar, tapi mempengaruhi isi cerpennya, yaitu ada latar belakang penulis. Latar belakang penulis itu sangat menentukan isi cerpen. Misalkan penulis ini adalah seorang dokter, atau dia mempunyai pendidikan sebagai seorang seorang profesor, misalkan dalam penulisannya akan tertuang misalkan ya yang mempengaruhi dia. Atau misalnya seorang penulis pernah tinggal di luar negeri,
selain di Indonesia. Nah, itu akan mempengaruhi isi cerpennya. Pasti di cerpen tersebut ada juga kota-kota yang pernah ditinggali oleh penulisnya. Kemudian yang kedua ada latar belakang budaya. Dalam sebuah cerpen akan ada budaya. Jadi ini juga bisa juga terpengaruh oleh budaya si penulis tersebut. Ya sangat berpengaruh. Misalkan si penulisnya orang Jawa atau orang Batak atau orang Sunda misalnya. Nah, dalam cerpennya pasti akan ada budaya-budaya penulisnya dimasukkan ke situ, entah dari adat istiadatnya, entah dari kebiasaannya, entah dari panggilan-panggilan tokohnya gitu ya. Dan kemudian ada latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat ini misalnya apakah ini masyarakat menengah ke atas misalnya, atau masyarakat yang sangat maju. Nah, itu kan juga terpengaruh dari penulisnya. Mungkin penulisnya pernah tinggal di pedalaman misalnya, atau pernah di daerah terpencil. Pasti dia akan menceritakan latar belakang masyarakat di tempat yang pernah dia tinggali dan dia tuangkan ke dalam cerpen. Oke, nah jadi itu adalah masih dalam awal-awal sekali kita membahas cerpen. Untuk selanjutnya nanti kita coba analisis ya dari cerpen yang ada di buku kalian. Oke, sekian. Semoga Allah mudahkan untuk memahami dengan baik. Syukron wa jazakumullah khairan kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.